Baik, Bapak Ibu ketemu lagi ya kita di video tutorial. Kali ini saya akan, eee, menjelaskan ya, ada update dari versi Dedali kita yaitu 1.3, di mana 1.3 ini seperti yang bisa dilihat di layar ya, itu kita ada update di grup. Jadi grup ini, kita ada update untuk ada di sini penambahan kolom untuk grup, ada 3 jadi totalnya, bisa 4 kolom. Jadi grup ini apa gunanya, itu yang pertama itu, seperti yang saya jelaskan di sini ya, akan saya jelaskan. Jadi untuk grup itu dia, eee, ini agak sedikit tricky karena grup ini, dia bisa menggabungkan, elemen-elemen yang sama menjadi satu baris. Contoh ya, kita di sini punya data, misalnya kita punya data ini, ya. Jadi, data ini merupakan data satu desa kita anggap. Jadi di dalam satu desa ini kita punya, data ada 4 orang atau empat empat pemilih, di mana, 4 pemilih ini, terdapat ada 3 orang yang sama NKK-nya, yaitu yang ini, dan yang ini. Ini sama NKK-nya tapi TPS-nya itu terpisah, seperti itu. Jadi, ini adalah kasus di mana harusnya kita memasukkan nama Naldi ini ke dalam TPS dari Yuda ataupun si Joba ini. Nah, jadi itu nanti caranya itu kita bisa menggunakan grup. Jadi kalau seandainya saya melakukan grouping terhadap data-data ini, misalnya saya menggrup itu adalah yang saya grup itu adalah pertama NKK, lalu saya grup alamat dan saya grup TPS. Jadi saya memakai 3 kolom yang saya grup. Maka ini data-data ini akan menjadi seperti ini. Karena yang saya grup adalah NKK lalu alamat dan TPS, maka NKK yang sama, alamat yang sama dan TPS yang sama itu akan menjadi satu baris. Jadi ini contohnya ya. Nah, ini Yuda dan Joba ini memiliki NKK yang sama, alamat yang sama dan TPS yang sama, maka dia akan menjadi di baris yang ini. Jadi dia akan mengambil by name paling bawah, lalu dia akan menjadi satu seperti ini. Dengan total grup itu ada 2. Total grup 2. Total grup 2 ini berarti ada 2 NKK yang sama, alamat yang sama dan TPS yang sama. Ada 2 by name. Nah, karena kita menggunakan NKK alamat dan TPS yang sama, maka Naldi ini dia akan menjadi terpisah. Oke. Karena apa? Karena TPS-nya berbeda. Kalau dia tadi TPS-nya sama, maka grupnya ini akan menjadi 3 di sini. Cuman karena ini Naldi TPS-nya berbeda, maka dia akan grupnya menjadi satu di sini. Sehingga ini akan menimbulkan bahwa ada NKK yang sama, seperti ini ya di sini ya. NKK yang sama, tapi tergrup menjadi TPS yang berbeda. Kita bisa di sini. Dan ini dia tidak berulang-ulang lagi karena kan NKK-nya itu udah kita grup. Kalau tidak kita grup maka kita akan melihatnya seperti ini. Nah, ini kan ada 3 NKK yang terpisah. Kalau kita grup dia jadi lebih sederhana. Jadi seperti ini. Kalau dia tidak ada yang sama maka dia seperti yang nomor 2 ini. Nah, seperti itu. Jadi ini gunanya untuk apa? Gunanya itu kita bisa melakukan deteksi NKK beda TPS. Dan juga Kakak juga bisa mendeteksi bahwa ada yang NKK-nya sama, alamatnya sama, tapi TPS-nya berbeda. Nah, itu nanti bagaimana mendeteksinya. Jadi setelah kita grup seperti ini, maka langkah selanjutnya itu kita akan melakukan deteksi ganda. Deteksi ganda. Jadi kalau kita temukan ada NKK yang ganda, berarti ada NKK terpisah TPS. Jadi contohnya di sini ini ganda ya. Sorry, kebesaran. Jadi contohnya ini NKK dengan yang ini
itu kan ganda tuh, ada atas ada bawah. Maka kalau ada kita temukan ganda, berarti itu dia ada NKK yang terpisah TPS. Tapi karena kita udah melakukan grouping atas NKK, udah kita lakukan grouping atas NKK, alamat dan TPS. Jadi ganda yang kita deteksi di sini itu pasti adalah NKK-nya sama, lalu alamatnya sama, dan TPS-nya itu pasti berbeda. Jadi sebenarnya bisa juga ya mendeteksi dengan cara menyandingkan desa tersebut dengan desa itu gitu. Seperti yang kita lakukan saat mendeteksi ganda antar desa kelurahan dan antar kecamatan. Tapi itu cukup merepotkan karena nanti dia NKK-nya itu double-double. Ya, tapi sebenarnya sama aja sih. Nanti kan NKK yang double-double itu kita grup juga seperti yang tutorial sebelumnya. Tapi di sini itu salah satu keunggulan itu ya kita bisa melakukan deteksi seperti ini. Atau Bapak Ibu juga bisa mencari alamat dari TPS. Alamat dari TPS itu bagaimana? Misalnya ya, gini saya hapus dulu. Saya hapus dulu. Nah, misalnya nih, kita mau mencari pemilih-pemilih, misalnya kita anggap ya, misalnya si Naldi ini, dia ini TPS 0, seperti itu. Nah, jadi kita mau memetakan nih, Naldi ini dia harusnya di mana gitu kan. Nah, kita bisa melakukan grouping itu dengan cara, misalnya di sini saya hapus dulu ya, kita cut, sorry, kita clear. Jadi kita melakukan grouping di TPS yang bukan nol. Misalnya yang Naldi ini mau kita petakan. Jadi ketika kita grouping TPS yang bukan nol, artinya yang kita grouping ini, maka nanti kalau kita grup dia berdasarkan TPS dan alamat dan kemudian NKK, maka dia nanti akan menjadi dua, seperti ini. Jadi kan pertama ya, dia baca NKK yang 73 ini. Lalu dicek lagi NKK yang 73, NKK-nya sama, alamatnya sama, TPS sama, maka akan jadi baris yang pertama, yang ini. Lalu untuk Tukimin ini NKK-nya berbeda ya, alamatnya Jalan Pulau Seram, TPS-nya 2. Karena nggak ada lagi pasangannya, maka dia ini menjadi baris kedua. Jadi total grupnya ada 2 untuk yang NKK 73, total grup yang ini ada 2 untuk NKK 73 dan ada 1 untuk NKK 68. Nah, lalu kita mau memetakan si Naldi. Kita kan bisa lihat nih, Naldi kan NKK 73. Lalu kita bisa lihat juga alamatnya Jalan Pulau Bali. Maka harusnya dengan kita menyandingkan alamat dan TPS-nya saja, alamat dan NKK-nya saja, maka kita akan bisa berkesimpulan bahwa Sinaldi itu di TPS 1 karena dia memiliki alamat dan NKK yang sama. Seperti itu. Jadi grouping ini ya bisa dimaksimalkan aja itu untuk mempermudah abang kakak semua dalam melakukan pemetaan TPS. Seperti itu. Saya kira bisa dipahami ya. Uh, kalau ada pertanyaan itu bisa kita diskusikan di grup. Jadi intinya grup itu adalah dia menyatukan elemen-elemen yang sudah kita pilih. Dia menyatukan elemen-elemen yang sudah kita pilih. Jadi misalnya di sini saya buat contoh ya Aek Kanopan Timur. Saya grup berdasarkan NKK. Berarti dia akan menyatukan pemilih-pemilih yang memiliki NKK yang sama. Nah, jadi NKK 03 ini berapapun ada pemilihnya, dia akan disatukan, jadi menjadi satu baris aja. Jadi kita bisa lihat ya, kalau untuk yang NKK 03 ini, ya mungkin saya geser aja total grupnya, jadi ke samping.
Ya seperti ini. Jadi NKK 03 ini berarti ada satu orang aja. Kalau NKK 04 ini berarti ada dua orang seperti itu. Jadi itu kalau kita grup by NKK. Jadi kalau kita grup by NKK saja berarti kan dia nggak peduli TPS berapa, desa berapa, dia nggak peduli, pasti disatukan ya. Ini berjumlah 2.363. Tapi kalau kita tambah misalnya NKK dan TPS ya, berarti ini dia akan menggabungkan NKK yang sama dan TPS yang sama. Jadi kalau ada NKK sama tapi TPS berbeda, itu akan muncul dua kali. Bisa dipahami ya. Jadi kalau dia hanya NKK saja, dia nggak peduli mau dimanapun, pokoknya kalau NKK sama disatukan. Tapi kalau dia kita buat NKK dan nomor TPS, berarti ketika nanti disatukan, kalau dia NKK dan TPS sama, berarti dia disatukan. Kalau dia NKK-nya sama tapi TPS berbeda, dia tidak disatukan. Jadi harusnya ketika kita grup NKK dan nomor TPS ini, jumlah grupnya ini nambah, bukan 2363 lagi. Kita cek, ya benar-benar ya, bertambah ya, jadi 2485 seperti itu. Karena berarti ada NKK yang terpisah TPS. Nah, jadi untuk mencari NKK-nya itu kita tinggal deteksi ganda dari by name yang dihasilkan ini, seperti itu. Jadi kalau kita ada deteksi ganda berarti adalah itu NKK terpisah TPS. Kalau ini case-nya ya eh, dalam by name satu desa kelurahan. Kalau dia nanti by name-nya dalam satu kecamatan, itu harus ditambah lagi di sini desa kelurahannya. Seperti itu. Saya kira bisa dipahami ya. Nanti kalau ada pertanyaan boleh kita diskusi di grup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.